Jadi Anda bisa cari supervisornya. Nah, kalau menurut saya, Anda tidak perlu cari bosnya, Anda tidak perlu cari manajemennya, kalau hanya cuci kurang bersih. M-Wash, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, jumpa lagi dengan video M-Wash Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya M-Wash Jakarta. Saya akan membahas komplain kali ini yang sangat menarik dan sekaligus untuk menghimbau para pelanggan. Jadi fokus konten ini adalah untuk pelayanan dan kepuasan Anda ketika Anda melakukan servis, baik itu cuci dan salon mobil di semua cabang M-Wash. Ya, dari saya sebagai perwakilan manajemen M-Wash menghimbau kepada Anda untuk komplain jika pelayanan kami memang kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan standar yang sudah kami terapkan. Itu Anda bisa komplain di tempat. Di setiap cabang itu kami selalu berikan banner himbauan berupa tulisan gitu di banner bahwa kami menghimbau bahwa Anda bisa komplain di tempat jika memang ada yang terlewat, masih kotor dan lain sebagainya. Karena ketika Anda nanti sudah pulang ke rumah atau Anda pas lagi ke kantor, kemudian Anda tidak sadar, Anda turun masih ada yang kotor dan kelewat, Anda baru komplain. Ya, itu sebenarnya juga jadi masukan buat kami untuk memperbaiki pelayanan kami, servis kami di lapangan. Tetapi untuk memberikan solusinya, nah nanti kami akan menemukan kesusahan ini, gitu. Makanya kami selalu memberikan informasi kepada Anda sebelum Anda meninggalkan area car wash kami, mohon diperiksa kembali. Ini yang seringkali terlewat oleh pelanggan-pelanggan M-Wash dimanapun, di cabang manapun, begitu ya. Nah, mungkin kami juga tidak bisa menyalahkan Anda atau apa ya istilahnya harus seperti yang kami himbau, bukan seperti itu juga. Jadi kami juga mengerti ketika Anda mungkin buru-buru atau Anda mungkin sudah percaya sekali dengan kami, tapi masih ada pelayanan kami yang terlewat gitu. Makanya sebenarnya semua kuncinya adalah di pelayanan kami sebenarnya. Tapi kembali, ya kami harap dimaklumi karena memang dicuci mobil ini tidak setiap hari, setiap bulan, setiap Anda datang orangnya itu saja. Jadi kadang begini, ada orang yang baru, terus ada orang pindahan, ya kan, pindahan itu. Jadi tidak semua orang yang sudah biasa menangani mobil Anda, kemudian orang ini kadang-kadang tidak ada, begitu loh. Jadi ada orang yang baru, yang mungkin belum mengerti bagaimana menangani mobil Anda, begitu. Tapi sebenarnya dari manajemen sendiri sudah menerapkan SOP sebenarnya. Jadi nanti setelah cuci bersih ya, bersih itu bersih, standar SOP-nya, kemudian nanti di pengeringan ya harus bersih juga, jangan sampai ada yang terlewat. Tapi kadang di lapangan prakteknya seperti ini. Nanti di pengguyuran pas waktu dicuci itu kadang masih ada yang kotor.
tapi di finishingnya itu nanti kita bersihkan. Biasanya seperti itu. Nah, sebenarnya tugas dan tanggung jawab ini adalah supervisor. Dari manajemen itu melimpahkan 100% ke supervisor. Jadi Anda bisa cari supervisornya. Nah, kalau menurut saya, Anda tidak perlu cari bosnya, Anda tidak perlu cari manajemennya kalau hanya cuci kurang bersih. Terkecuali kemudian mobil Anda itu tidak direspon, komplain Anda itu tidak respon, dan cenderung Anda diabaikan begitu dengan hal-hal yang mungkin di luar batas, tidak sopan dan lain sebagainya dari supervisornya. Nah, itu mungkin Anda bisa komplain ke manajemen. Itu bisa sekali. Ataupun Anda nyari bosnya, bisa saja. Tapi ketika Anda sudah dilayani untuk dibersihkan kembali dan Anda memberikan catatan, itu nggak masalah. Sebenarnya ada nomor juga di situ, nomor telepon. Oh ya sudah, saya memberikan catatan bahwa ini tadi mobil saya dikembalikan, sudah buang waktu saya sekian jam waktu saya kebuang, harusnya saya begini tapi saya balik lagi untuk mencuci mobil ini. Tolong ini jadikan catatan dan peringatan bagi orang-orang di lapangan seperti supervisor dan kru car wash lainnya gitu. Itu nanti bisa jadi menjadi catatan. Tapi untuk solusinya sudah terjawab kan. Kalau kurang bersih ya harus dibersihkan dan tidak bayar lagi begitu. Tidak ada pungutan apapun gitu. Bila perlu kalau tidak bersih jangan dikasih uang tip. Ngapain? Nggak perlu. Pelayanan nggak memuaskan, kenapa dikasih uang tip? Memanjakan mereka. Ya kan? Namanya pelayanan yang memuaskan, uang tip itu biasa. Pelayanannya memuaskan berarti. Oke ya. Jadi kami sarankan bahwa Anda sebaiknya komplain di tempat. Bahkan tulisan di banner itu menjelaskan bahwa ketika Anda belum bersih sekali, jangan dibayar loh. Itu sudah sampai seperti itu. Ya. Jadi nggak apa-apa, sebenarnya Anda komplain di rumah pun nggak apa-apa, itu menjadi catatan kami dan jadi masukan baik bagi kami. Tapi komplain di tempat itu akan jauh lebih baik ketika pelayanan kami kurang memuaskan gitu. Jadi ini himbauan sifatnya. Jadi Anda tinggal mau yang nyaman yang mana gitu loh. Terus kemudian satu lagi, kalau saya perhatikan dari sifat karakter customer yang kebanyakan ini dari analisa saya ya, customer tuh cenderung nggak mau, ada yang cenderung nggak mau untuk menegur mereka, yang nggak enak lah, yang apa, mungkin ada sifat-sifat seperti itulah ya, mungkin ada hal-hal seperti itu yang membuat dia nggak enak, lihat kasihan udah capek. Kalau menurut saya jangan dibiasakan seperti itu. Jadi kalau memang kerjanya memang kurang bersih maksimal, ya memang harus disampaikan kepada mereka, Mas ini kurang bersih kerjamu, jadi Mas harus bersihkan ini ya. Jadi Anda nanti bisa sampaikan itu kepada mereka bahwa ini kurang bersih Mas, nah Masnya harus dibersihkan. Kalau ternyata bisa bersih gitu. Terus yang menjadi catatan kita bersama adalah standar kualitas kebersihan itu dari kami yang menentukan. Jadi bukan Anda yang menentukan standar kebersihan cuci mobilnya seperti ini gitu. Maksudnya tangkap ya, standar kebersihan kami ini punya standar kebersihan untuk melayani pelanggan cuci mobil. Standar kebersihan yang sudah kami sampaikan. Jadi mobil yang seperti ini harusnya bersihnya sampai seperti ini. Mobil yang kondisi kotornya seperti ini harusnya bersihnya maksimalnya seperti ini. Itu kami sudah punya standar kebersihan. Jadi kembali saya katakan, kami kadang tidak bisa mengikuti standar yang dimau pelanggan. Contohnya nih, mobil habis terkena getah, terus mobil habis kena serangga yang mungkin di tol, serangga yang udah lama, terus mobil yang habis terkena cat bukan cat yang langsung ya,
cat yang ngambur di udara begitu kan, kecilnya bintik-bintik itu seolah-olah bisa dicuci bersih, tapi sebenarnya itu tidak bisa dicuci dan itu harus dibersihkan pakai obat. Nah, ini loh yang kami maksud, bahwa standar kebersihan itu kami sudah punya. Jadi maksimalnya untuk cuci mobil yang harganya 60.000 ini tidak bisa dipaksakan dengan Anda yang harus mencuci mobil di rumah sendiri yang bisa menghabiskan waktu 3-4 jam bersihnya. Itu tidak bisa disamakan. Ya, artinya ketika Anda nyuci mobil 3-4 jam dengan di car wash yang Anda mungkin bisa dapatkan di 40 menit dengan orang 2 atau orang 3, mulai dari cuci sampai finishing, itu pasti kualitasnya berbeda. Di sini poinnya. Makanya kita harus samakan perspektif dulu nih. Kalau perspektif kita udah sama, ya udah, kita sama-sama mengerti bahwa kualitas cucinya seperti ini. Oh, yang didapat dengan harga 60.000 itu seperti ini. Begitu. Jadi Anda tidak bisa samakan. Jadi standar yang Anda mau, kebersihan mobil yang Anda mau ini Anda minta dicuci mobil gitu. Jadi bukan menghalang-halangi Anda untuk jangan pergi ke cuci mobil aja kalau mempunyai standar cuci yang tinggi, standar kebersihan yang tinggi. Bukan seperti itu. Tapi ini menghimbau supaya Anda mengerti, video saya ini menghimbau supaya Anda mengerti bahwa standar cuci mobil yang dengan harga 60.000 itu ya seperti ini. Cuci, vakum, semua dilap, pakai lap, dalam juga dilap, kaca-kaca dalam dilap, semuanya divakum tengah-tengahnya, itu aja sih. Jadi vakumnya ya bersih, ngelapnya ya bersih, ngilangin debu dan lain-lain, itu harus bersih. Terus kemudian luar seperti apa, Pak? Nah, di luar itu kadang ada lumpur di kolong ban itu atau di kolong sasis itu. Yang Anda tahu nggak, kalau misalnya dicuci sebersih apapun, disikat seperti apapun, tapi nanti dia akan muncul putih lagi, seolah-olah kayak tidak bersih seperti itu. Nah, itu tidak bisa standarnya langsung mengkilap kayak setelah keluar dari showroom atau anti karat, setelah di anti karat seperti itu mengkilap begitu. Tidak bisa seperti itu. Kadang ada juga mobil itu yang sudah lama sekali tidak dibersihkan, kemudian datang ke tempat cuci mobil dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Saya mau bersih sekali dengan harga 60.000. Nah, itu mendingan jangan datang ke cuci mobil deh. Cuci mobil yang biasa ya. Kecuali Anda nanti di salon, kemudian salon kaki-kaki, kemudian dibersihkan secara total. Itu pakai obat lagi. Nah, karena kalau cuci kita yang 60.000 ini, servis kami ya maksimalnya seperti itu cucinya. Gitu. Bukan kami mau turunkan standar ya. Nah, ini jadi catatan juga, bukan kami mau turunkan standar kualitas cuci kami, mau kami kurangi, turunkan gitu, bukan. Tapi ya memang kita harus samakan perspektif kita tentang standar kebersihan cuci mobil. Anda cuci mobil di rumah 3-4 jam tidak bisa Anda samakan dengan nyuci mobil di car wash yang hanya 40 menit mungkin atau 1 jam, kualitas cucinya sama. Beda sekali pasti beda. Anda detail sekali, karpet semuanya, debu sekecil apapun itu Anda ambil, kemudian Anda cuci, lap semuanya, bisa menghabiskan waktu 3-4 jam. Di car wash tidak ada. Anda datang ke car wash manapun di Jakarta ini yang cucinya standar, yang 50-60.000 harganya, standar cucinya pasti sama dengan yang punya M-Wash, itu udah pasti sama. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi inti dari video ini adalah ketika Anda komplain, baiknya Anda komplain di tempat langsung. Itu sangat efektif. Jadi barang-barang Anda bisa Anda lihat semuanya. Terus kemudian kalau misalnya ada karpet yang tertinggal belum lama kejadiannya gitu. Ya, jadi ini yang kami sarankan, ini yang kami sarankan bagi Anda supaya tidak terjadi persoalan yang melebar kemana-mana begitu loh. Jadi pelanggan juga nyaman, kami juga sangat nyaman. Terlepas dari semua itu, kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mempercayakan kendaraannya untuk dicuci di M-Wash di cabang manapun. Oke ya, jangan lupa subscribe video M-Wash Jakarta, terus kemudian nyalakan lonceng notifikasinya.
MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.